Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian menyimak sebuah hadis yang sesungguhnya kalau saya pribadi mendefinisikannya ini adalah nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan tentang fenomena barcode yang terjadi pada zaman kita saat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di sini di channel kami Ramlan Abdillah. Kita akan kembali mengulas tentang fenomena akhir zaman, Isa Al-Masih versus Dajjal dan kebangkitan Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang bertanya kepada saya melalui Wapri. Dia bertanya kepada saya, boleh saya tahu di mana Anda belajarnya? Dan kalau boleh, saya pun ingin belajar. Kurang lebih seperti itu apa yang ia sampaikan di Wapri tersebut. Kesimpulan yang saya ambil dan ingin saya utarakan kepada sahabat-sahabat sekalian adalah bahwa mungkin ini menarik baginya bahwa mengapa saya begitu berani untuk berbeda di antara segolongan para ulama yang mendefinisikan Dajjal itu adalah sesungguhnya sesosok fisik, akan tetapi saya pribadi mendefinisikannya bahwa Dajjal tersebut bukanlah sesosok fisik, akan tetapi sebuah simbol. Kemudian saya jawab kepada sahabat tersebut bahwa sesungguhnya saya belajar pada ustadz yang berada dalam gerakan dakwah bla 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 yang tidak bisa saya sebutkan. Akan tetapi ketika saya utarakan apa yang menjadi hipotesa dan analisa saya ini, sang ustadz tersebut tidak sependapat. Saya utarakan itu pada tahun 2018 yang lalu, dan beliau meminta saya untuk mengubur dalam-dalam apa yang menjadi hipotesa dan analisa saya tersebut, karena menurut beliau bahwa hipotesa dan analisa tersebut ketika disampaikan kepada orang lain maka akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Akan tetapi ketika kita memasuki tahun 2020 ini dan masih berlangsung pada saat sekarang ini, saya merasa perlu untuk menyampaikan ini kepada para sahabat-sahabat sekalian, karena saya menganggap bahwa definisi yang salah itulah yang menyebabkan kemudian apa yang juga berlaku pada saat kita sekarang ini. Karena ketika mendefinisikan Dajjal sesosok fisik yang memiliki kemampuan luar biasa, itulah yang kalau menurut saya juga para ulama akhirnya mendefinisikan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa kalau tidak menggunakan alat tertentu, yang makhluk tersebut juga menjadi sangat begitu berbahaya, sehingga pemahaman itulah yang akhirnya menyebabkan para ulama akhirnya sepakat dengan teori-teori jahiliyah yang berada di lingkungan sekitar kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pemahaman saya terhadap definisi Dajjal itu sebagai sebuah simbol juga tidak sendiri. Oleh karena itu saya merasa yakin untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, karena pemahaman Dajjal sebagai sebuah simbol juga seperti yang saya utarakan sebelumnya itu juga dipahami oleh Syekh Muhammad Abduh yang lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Kemudian itu juga dipahami oleh murid beliau yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho yang lahir di Suriah Utsmaniyah pada tahun 1865. Kemudian ada lagi seorang yang lahir dalam lingkungan keluarga Yahudi yaitu Muhammad Ashad yang lahir tahun 1900. Nah, jadi ada banyak para ulama sesungguhnya juga memahami bahwa Dajjal itu sesungguhnya adalah sebuah simbol, bukan sesosok fisik layaknya manusia.
Nah, karena pemahaman para ulama itulah yang akhirnya memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk menyampaikannya kepada sahabat-sahabat sekalian, yang saya juga yakin bahwa para sahabat-sahabat sekalian juga akan sulit menerima ini, karena ini bertolak belakang atau melawan arus dari pemahaman para ulama secara umum. Akan tetapi saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa ada sebuah gerakan dakwah yang menamakan dirinya adalah gerakan tarbiyah, yang kita ketahui bersama bahwa gerakan tarbiyah itu adalah sebagai simbol pendirinya itu adalah Imam Syahid Hasan Al-Banna. Gerakan tarbiyah ini menyebar ke seluruh dunia ini. Nah, kalau gerakan tarbiyah itu berpengaruh terhadap pikiran-pikiran Hasan Al-Banna, maka sesungguhnya Hasan Al-Banna juga, Imam Syahid Hasan Al-Banna itu juga, pemikiran-pemikiran beliau itu juga banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Rashid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat sekalian bahwa sesungguhnya kalau saat ini gerakan dakwah kita itu banyak terpengaruh dengan gerakan tarbiyah yang ada di seluruh pelosok dunia ini, dan gerakan tarbiyah itu sesungguhnya juga dibawa oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna itu juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dari Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho itu, maka saya berpikir bahwa kita juga harusnya juga bisa menerima konsep Dajjal ini adalah sebagai sebuah simbol, bukan sesosok fisik layaknya manusia. Nah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian mentelaah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang hadis tersebut bisa menggambarkan apa yang sudah berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis riwayat Ahmad tersebut dikatakan, binatang bumi itu keluar, maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat, sehingga seseorang membeli unta. Dia ditanya, dari siapa kamu membeli unta itu? Dia menjawab, dari salah seorang yang dicap wajahnya. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 322. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini sesungguhnya bisa kita pahami bahwa sesungguhnya barcode itu, semua transaksi kita lewat online yang menggunakan barcode itu sesungguhnya sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Jadi di sini dikatakan bahwa dari siapa kamu membeli onta itu? Dia menjawab, dari salah seorang yang dicap wajahnya. Nah, bukankah barcode itu adalah sebuah tanda cap yang mengidentifikasi sebuah transaksi tertentu? Nah, sehingga sesungguhnya bahwa informasi tentang barcode ini itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Tidak dalam redaksi yang letterlet, akan tetapi dalam redaksi yang harus dipahami secara kiasan atau perumpamaan. Karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat itu dengan redaksi yang letterlet tentu saja para sahabat tidak akan bisa memahaminya secara pas, akan tetapi dengan redaksi yang kiasan atau metafora seperti ini harusnya cukup bagi kita untuk memahami bahwa fenomena yang kita alami pada saat sekarang ini itu sesungguhnya sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, dan itu harusnya menjadi sarana bagi kita untuk meyakini kebenaran risalah Islam ini, dan sarana bagi kita untuk mengakui kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.